Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kami kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian, karena sebentar lagi kita akan bersaat teduh bersama-sama. Saya sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini. Mari kita akan pergunakan sebaik-baiknya ya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Selama kami hidup bagimu Tuhan. Mata kami mau tetap arahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Kau berbicara lewat kebenaran firman-Mu, dan Engkau memberkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya ya. Oh, Tuhan Yesus baik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, kita telah sampai di kitab Wahyu pasal yang ke-19. Wow, ya. Tinggal sedikit lagi kita telah selesaikan nantinya kitab Wahyu, ya. Wahyu pasal 19. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu.
Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya, kami semua percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara tadi membaca Alkitab bersama-sama, ada sesuatu yang Roh Kudus taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun izinkan saya akan membahas sedikit ya,
Kita akan ulang baca pada bagian ayat yang ke-8. Ya. Dan kepadanya, yaitu kepada sang mempelai perempuan di dalam bagian ayat yang ke-7. Dan kita tahu, mempelai perempuan anak domba itu adalah Kristus, tidak lain adalah saya dan saudara, sidang jemaatnya. Ya, dikatakan begini, dan kepadanya, kepada mempelai perempuan itu dikaruniakan, artinya diberikan, supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kemudian ada tanda kurung di sana, ada sebuah penjelasan yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Lenan halus itu ternyata merupakan sebuah gambaran. Pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan itu adalah sebuah gambaran. Apa itu? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa mempelai wanita itu ya kita, ya, gereja Tuhan. Dan pakaian yang Tuhan karuniakan pada kita, itu tadi ada sebuah penjelasan, yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan-perbuatan kita yang benar, itu adalah bagaikan pakaian yang menutupi tubuh kita, supaya kita tidak telanjang. Tentu yang ditutup adalah tubuh rohani kita. Firman Tuhan berkata, tentu kita ingat ya tentang pakaian, banyak sekali disinggung. Beberapa pasal ke belakang, beberapa kitab ke belakang kita bisa lihat misalnya dalam perumpamaan tentang pesta kawin anak domba. Ya, tentu saudara ingat di mana di sana ada seseorang yang tidak memakai pakaian pesta, ya. Kemudian akhirnya raja itu bertanya, "Mengapa kau datang kemari dengan tidak pakai pakaian pesta?" Dan akhirnya sekalipun orang itu ada di tempat pesta, orang itu dikeluarkan dan dibuang, dikatakan ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena mereka tidak pakai pakaian pesta sekalipun mereka ada di tempat pesta. Dan kita juga ingat kembali di beberapa pasal ke belakang, misalnya Wahyu pasal 16, mari kita akan baca bersama-sama. Ya. Wahyu 16 ini juga menyinggung tentang pakaian dan jangan sampai kelihatan telanjang, ya. Coba Wahyu 16 ayat 15. "Lihatlah, aku datang seperti pencuri," kata Tuhan Yesus. "Berbahagialah ia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya." Nah, luar biasa di sini. "Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Ya, tadi kita sudah baca. Apa itu lenan halus? Pakai lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih yang dikaruniakan Allah kepada kita adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi sebagai orang-orang pilihan Allah, melakukan perbuatan yang benar itu adalah sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk kita kerjakan. Sekali lagi, melakukan perbuatan benar adalah sesuatu yang dikaruniakan Allah untuk kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Karena itulah merupakan sebagai sebuah pakaian rohani kita, supaya kita tidak terlihat telanjang di hadapan Allah. Karena itu sebagai orang pilihan Allah, mohonlah kekuatan dari Tuhan senantiasa, sehingga kita selalu melakukan tindakan yang benar dan berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman yang baru saja kita baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan terus menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami terus dimampukan bertindak, melakukan apa yang benar. Tuhan tolong kami, karuniakan kepada kami, untuk dapat kami melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Saya persilakan untuk kita berdoa untuk pergumulan ini ya. Untuk kita bergumul bagi orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Yuk kita akan doakan mereka supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Mari kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami dimanapun berada. Yang mana sampai hari ini ada di antara mereka yang mengalami siksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan mungkin. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, kalau boleh lepaskanlah mereka dari segala siksaan, penderitaan dan penganiayaan itu Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Kami juga berdoa Bapa, haleluya, untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Kiranya Kau berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Terus kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, jangan sampai terjadi gelombang pandemi lagi. Tuhan tolong bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong Indonesia Tuhan, tolong Indonesia. Haleluya, haleluya. Dan kiranya Tuhan tolong agar terjadi juga pertobatan jiwa besar-besaran di Indonesia. Kiranya Kau ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas melayani-Mu Tuhan. Tolong kami dan keluarga kami Tuhan. Cukupkan kiranya segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan Tuhan perlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang kokoh kepada mereka sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus tidak ada yang terhilang, tapi dalam nama Yesus mereka membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Dan Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit. Kami percaya kuasa jamahan-Mu Tuhan. Kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamahan-Mu terjadi Tuhan, jamahan-Mu terjadi. Kami juga berdoa bagi kami semua yang menghadapi masalah hari-hari ini. Tuhan, kalau itu terjadi karena salah kami, kalau misalnya itu terjadi karena salah kami, sungguh kami mohon ampun di hadapan-Mu. Tunjukkan letak kesalahan kami dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, berikan kami ketenangan, damai sejahtera, kekuatan, sukacita, ucapan syukur dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sekarang silakan Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa bagi pergumulannya masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Puji Tuhan ya, sudah ya. Sekarang mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan buat saat yang indah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami masih boleh bertemu dengan Engkau. Thank you Tuhan Yesus, thank you. Sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.